Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Willy Anggrian, guru di SMP Negeri 1 Merasa Aji Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bertemu dengan saya kembali dalam channel kesayangan kita, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai materi IPA kelas 9 SMP di semester 1 ya. Oke. Ini dia. Oke, ya, listrik dinamis. Tahu listrik mengalir. Ini ya. Jadi orang sedang bergerak-gerak itu kenapa kita belum tahu ya. Pada materi ini terdapat pada kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Dan KD 4.5-nya yaitu menyajikan karya rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Oke, lanjut ya. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Ini yang perlu kita tahu semua ya. Gimana sih cara menentukan mana yang jalannya arus listrik dan bagaimana perjalanan arus elektron. Nih. Silakan dilihat bahwa untuk yang warnanya merah itu adalah arah arus listrik. Sedangkan yang warnanya biru adalah arah elektron. Ini sebenarnya rangkaian listrik dari sini ya. Coba kita lihat. Ini baterai, sumber tegangannya dari ini kutub positif dan ini kutub negatifnya. Ya, mengalir ke saklar, kemudian ke lampu gitu ya. Nah, biasanya digambarkan seperti ini ya, gambaran rangkaiannya. Di arah arus listrik ini mengalir, silakan lihat yang warna merah, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif gitu ya. Sedangkan arah elektronnya yang warnanya biru mengalir dari yang negatif ke positif. Paham ya? Jadi gimana? Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Dari tinggi ke rendah. Itu untuk arus listrik. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut. Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Nih, jadi listrik itu dapat mengalir pada suatu rangkaian tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, syaratnya apa? Silakan simak dua ilustrasi rangkaian listrik berikut. Ada rangkaian terbuka, ya. Ini rangkaian terbuka, ini gambarannya kabel, kemudian ada baterai, kemudian ini saklar dan ini terhubung kabel. Jadi semua terhubung, tapi di sini saklarnya seperti ini. Kalau gambarannya ya ini baterai, kemudian saklar, lampu, ya kabel. Apa yang terjadi kalau dalam rangkaian terbuka nih? Rangkaian terbuka maksudnya di sini ada bagian yang tidak tersambung. Saklarnya dalam keadaan terbuka. Apa yang terjadi? Kalau terjadi rangkaian terbuka, masih rangkaiannya terbuka, maka lampu mati ya, lampunya mati. Dan arus listriknya tidak dapat mengalir. Sedangkan di gambar berikutnya ada rangkaian tertutup ya, gambarnya rangkaian tertutup. Nah itu. Nih, rangkaian tertutup gambarnya sama ya. Tapi saklarnya
disambungkan. Nih, kita lihat ya di sini. Kalau tersambung, maka lampunya nyala. Nih kan gambarnya lampunya menyala. Beda dengan yang sebelah ya. Jadi kalau rangkaian tertutup, saklarnya tertutup atau rangkaiannya benar-benar semuanya tersambung. Kalau sudah tersambung, otomatis arus listriknya mengalir dan lampunya akan menyala. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Arus listrik itu identik dengan arus air. Nih, ini ada gambarannya ya. Arus listrik identik dengan arus mengalir. Ini contohnya, contoh ya. Kan kalian semua sudah tahu bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, gitu ya. Arus listrik juga demikian kok. Ya, arus listrik juga demikian. Ini gambarannya. Ini misalnya gelas A ya, dengan ketinggian air A terhubung dengan pipa, tapi ini kerannya masih ditutup, dengan gelas B terisi air dengan ketinggian HB. Ya. Kelihatan kan di sini bahwa ketinggian A lebih besar daripada ketinggian yang di B. Maka jelas energi potensial yang di A itu lebih besar daripada energi potensial di B. Apa yang akan terjadi kalau terjadi perbedaan potensial? Yang terjadi ini, ketika disambungkan, maka air akan mengalir dari A menuju ke B. Dari potensial yang tinggi menuju ke potensial yang rendah. Nanti lama-lama setelah mengalir, kemudian ketinggiannya sama, artinya potensialnya jadi, energi potensialnya jadi sama. Kalau ketinggian A sama dengan ketinggian B dan energi potensial A menjadi sama dengan energi potensial B, maka di sini tidak akan terjadi lagi air yang mengalir. Sama dengan listrik, kalau energi potensialnya sudah sama, maka arus listrik pun tidak dapat mengalir. Oke, kita lanjut. Nih, arus air dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial, yang seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nih, benda A potensialnya tinggi. Kenapa potensialnya tinggi ini? Kelihatan kan? Muatan positifnya banyak. Muatan positifnya banyak. Kita lihat, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada benda B potensialnya rendah karena muatan positifnya hanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi potensial A yang benda A lebih tinggi daripada benda B potensialnya gitu ya. Maka ketika terhubung dengan konduktor ya, muatan elektronnya ya, muatan negatifnya akan mengalir dari B menuju ke A. Ingat tadi ya. Jadi arah muatannya, arah elektronnya, arus elektronnya mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Sedangkan arus listriknya tetap ya, arus listriknya tetap dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi kalau arus elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial yang tinggi. Kalau sudah sama, ya sudah berhenti. Ini muatan positifnya ada 4, yang di sini pun 4. Jadi berhenti ya. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Tuh. Kalau udah ada beda, otomatis mengalir. Kemudian ada istilah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Jadi arus listrik itu punya kekuatan. Punya berapa sih kekuatannya arus listriknya? Nah, itu ada nilainya. Nih gambaran rangkaian listrik, saklarnya ditutup, maka lampu akan menyala. Ketika ditutup, maka
Iya, terus bergerak ya. Terus bergerak. Apa sih kuat arus listrik? Iya, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik. Ya, jadi banyaknya muatan yang mengalir setiap detik. Itu ya. Atau disimbolkan I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. I-nya apa? I itu adalah simbol dari kuat arus listrik. Satuannya ampere. Q itu simbol dari muatan, satuannya coulomb. Dan T, time, itu simbol dari waktu, satuannya sekon. Jadi tinggal kuat arus listrik sama dengan muatan dibagi dengan waktu. Karena pengertiannya kuat arus listrik adalah banyaknya muatan pada penghantar tiap detik. Berarti banyak muatan setiap detik. Q dibagi dengan T. Itu untuk mencari kuat arus listrik. Jelas kan? Iya, harus jelas lah. Contohnya yuk kita bareng-bareng mengerjakan. Ini ada soal. Sebuah akumulator aki gitu ya. Pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Yuk, kita bareng-bareng kerjakan ya. Oke. Sini. Diketahui I tadi apa? Kuat arus listrik. Coba kita lihat di soal. Sebuah aki kutubnya dihubungkan terminal lampu. Jika kuat arus, nah ini kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere, kita tulis. Berarti kuat arusnya 0,5 ampere. Dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berarti waktu ya, T. T-nya 2 menit. Kita ubah menjadi detik atau sekon. 2 menit dikali 60 sekon gitu ya, 60 detik. Berarti sama dengan 120 sekon ya. Maka gimana? Di soal tadi kan diminta berapa muatan listrik yang telah melewati lampu. Ya, berapa muatan listrik yang sudah melewati lampu. Tadi kita sudah punya rumus ya, bahwa besarnya kuat arus listrik adalah banyaknya muatan di setiap detik. Maka kalau nyari muatan, otomatis rumus segitiga loh ya. Kalau Q-nya di atas, maka I dan T-nya ada di bawah. Kalau di bawah berarti dikali gitu ya. Berarti kita tulis I dikali dengan T gitu ya. Kuat arus listrik dikali dengan waktu. I-nya berapa? I-nya 0,5. Kemudian T-nya 120. 120 dikali 0,5 adalah berapa? Ayo, berapa? Iya, betul. 60 kolom. Ada yang nggak bisa? Ada yang masih bingung? Ya, kalau masih bingung silahkan tanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah Bapak baca dan Bapak bantu menjawab. Jelas ya? Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah ini, pengukuran kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu kan banyaknya muatan setiap detik. Kita bisa ukur loh, ya. Kalau tadi kan dihitung. Nah, kalau ngukur ada alatnya. Nih, ini rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik, sumber tegangan atau baterai tadi, saklar. Nah, ini A. A itu adalah alat yang namanya ampermeter.
Ya, kuat arus listrik itu diukur menggunakan ampere meter. Ini cara menghubungkannya ya. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Masangnya gimana ampere meter? Dipasangnya secara seri. Artinya, ini kan ampere meter nih posisinya. Ampere meter itu ada 2 kabel. Nah, ya sama dengan kabel ini plus min ya, ada merah ada biru. Kalau di seri artinya tinggal kamu sambungkan saja antar kabel ini ya, dengan cara misalnya memutus rangkaian boleh ya. Jadi dia posisinya di seri itu ya, di seri, jadi tetap nyambung. Nih kamu lihat aliran kabelnya, jadi tidak ada yang nyabang-nyabang gitu ya. Kalau tidak ada nyabang-nyabang berarti kita sebutnya secara seri. Kemudian gimana sih cara baca ampere meter? Nih, ini misalnya alat namanya ampere meter karena di sini tertulisnya A gitu ya. Dalam ampere meter ini ada beberapa skala. Yang di sini ya, dari sini ke sini nih, di bagian belakang ini namanya skala maksimum. Kalian boleh lihat skala yang atas maupun skala yang bawah. Gitu ya, boleh lihat yang atas atau skala yang bawah. Kemudian skala yang ditunjuk oleh jarum. Ini kan ada jarum. Ketika kamu pasang, otomatis jarum kan bergerak dari sini searah jarum jam lah ya, bergerak. Nah, disinilah berarti skala yang ditunjuk oleh jarum. Lagi-lagi kamu boleh lihat. Tadi kalau kamu lihatnya yang atas skala maksimumnya berarti jarumnya pun pakai skala yang atas. Kalau tadi pakai yang bawah berarti skalanya pakai yang bawah gitu ya. Kalau kita pakai yang bawah berarti ini menuju ke angka berapa? Kalau bawah kan skala maksimumnya 100. Artinya kalau jarum yang ditunjuk adalah berapa ini? Ini 0, 10, 20, 30. Nah, setiap garis ini mewakili 2. Kalau untuk skala yang bawah, kalau yang atas 4 ya. Kalau bawah 2. Berarti 30, 32, 34. Berarti skala yang ditunjuk oleh jarum di angka 34. Skala maksimumnya 100 kalau pakai yang bawah ya. Kemudian skala batas ukur. Nih, batas ukurnya 100 miliampere. 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Di sini yang dipasang di 1 ampere. Nah, gimana cara membacanya, menentukan nilainya? Nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum. Kemudian hasilnya dikali batas ukur. Ingat nggak tadi berapa angkanya? Ya, nilai yang ditunjuk jarum tadi berapa yang kita sudah baca? Betul, 34. Kemudian nilai maksimumnya 100. 34 dibagi 100, 0,34. Kali batas ukurnya 1. 0,34 dikali 1. Berarti berapa nilai yang diukur? 0,34 ampere. Jadi di sini hasilnya adalah yang terbaca adalah 0,34 ampere. Masih bingung? Silakan tanyakan di kolom komentar ya. Tuh kan. Oke, lanjut ya. Ada istilah lagi ya, besaran lagi yang namanya beda potensial. Ya, beda potensial. Energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan. Itu namanya beda potensial. Nih.
V itu selain tegangan atau volt itu ya bisa dibaca juga sebagai beda potensial. V sama dengan beda potensial. Gimana beda potensial? Adalah energi yang diperlukan tiap satuan muatan. Berarti energi tiap muatan. W itu energi ya. Kemudian Q-nya muatan. V beda potensial, satuannya volt. W satuannya adalah simbol dari energi, satuannya joule. Kemudian Q itu simbol muatan, satuannya coulomb. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa besar 1 volt itu sama aja dengan 1 joule per coulomb. Ya. Jadi 1 volt itu adalah untuk memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb perlu energi sebesar 1 joule. Contohnya, yuk kita sama-sama lagi. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Yuk, kita sama-sama lagi yuk. V itu apa tadi? Beda potensial di atas. Memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Tulis 1,5 volt. Volt boleh ditulis V gitu aja ya. Kemudian jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb. Coulomb itu satuan dari muatan, berarti Q-nya 50 coulomb. Kita tulis 50 C, gitu aja boleh ya. Kemudian berapa besar energi yang dikeluarkan baterai? Besar energi berarti W. Masih ingat nggak tadi rumusnya? Bahwa sebenarnya V sama dengan sama dengan apa? W dibagi dengan Q gitu ya. Oke. Maka kalau nyari W-nya di atas. Kalau segitiga ya, rumus segitiga. Kalau di atas berarti V dengan Q-nya sejajar dong, sebelahan. Kalau sebelahan berarti dikali. Kita tulis. Berarti V dikali dengan Q. Yes, pinter. Oke, kita susun sebentar ya. Oke. Kita masukkan. V-nya tadi berapa? V-nya 1,5. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya 50. 1,5 dikali 50 adalah berapa? 50 kali 1, 50. Setengahnya 50, 25. Berarti 50 tambah 25 adalah 75 joule. Berarti besar energi yang dikeluarkan baterai ya dalam soal tadi sebesar 75 joule. Bisa ya? Bisa? Yes, bisa. Silakan jawab ya, silakan kamu tulis di kolom komentar. Bisa apa enggak? Kalau bisa jawab bisa, kalau nggak bisa silakan tanyakan di kolom komentar. Oke. Kita lanjut lagi, guys. Nah, besaran beda potensial itu juga bisa diukur ya, bisa diukur. Pakai alat apa? Alat namanya voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan.
Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Nih, lihat gambarnya. Ya, disusun secara paralel. Jadi ini kan ini kabel ya, yang begini ini kabel. Kemudian ini sumber tegangan atau baterainya. Kemudian ini saklar gitu ya. Ini kan rangkaian biasa normalnya, ini lampu, kabel lagi. Nah, ini tanda panah kan arah arus listriknya ya, arah arus listriknya. Gimana cara masang voltmeter? Voltmeter itu simbolnya V kan ya. Cara masangnya adalah secara paralel. Kalau paralel berarti membuat percabangan baru, membuat cabang. Kalau bahasa Bapak, ngangkang ya. Jadi voltmeter kabelnya kan kabelnya itu pasti dua. Kabelnya ngangkang. Paham? Oke. Jadi ini dia contohnya ya. Jadi biru, merah, biasanya begitu. Jadi kabelnya ngangkang, nih kan, ngangkangi lampunya boleh kalau kita mau mengukur tegangan pada titik ini ya. Berarti voltmeternya ngangkang, jelas ya. Nah, kalau ngangkang, maka kalau pemasannya sudah benar, otomatis voltmeternya akan bergerak dari searah jarum jam. Pak, misalnya ya, kejadian ternyata arah jarumnya berkebalikan, balik malahan ya. Kalau balik ya malah berlawanan arah jarum jam, artinya kamu kutubnya kebalik, merah birunya kebalik itu ya, merah birunya kebalik, tinggal dibalik aja ya. Berarti yang di sini ke sini, yang sini ke sini, gitu aja ya. Artinya kamu cuman masangnya kebalik ya. Kemudian gimana sih cara baca voltmeter? Cara membaca voltmeter itu ya mirip dengan ampermeter tadi. Nih, saya yakin kalian sudah familiar ya. Nih, sama aja kan? Bedanya kalau tadi A, sekarang V. Ada skala-skala ya, skala-skala. Nih, jarum setelah bergerak, dia akan menunjukkan. Dia nunjuk kemana, itu yang disebut sebagai skala yang ditunjuk jarum. Kemudian skala maksimum, ini skala yang paling akhir, itu skala maksimum. Sama dengan ampermeter tadi, silakan kamu mau pakai yang atas atau pakai yang bawah. Skala yang atas atau pakai skala yang bawah. Kemudian batas ukur itu nih ya, dipasangnya di mana. Kamu bisa pasang dari 100 mili sampai 10 volt ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang harusnya kalian sudah bisa prediksi nih berapa sih tegangan keluaran yang akan muncul. Jadi kamu masangnya nggak kebesaran, nggak kecilan, tapi cukup gitu ya. Nah, kalau sering salah, kasihan alatnya ya. Sering salah kelihatan alat. Yuk kita bareng-bareng hitung berapa sih ini tegangannya atau beda potensial yang ditunjukkan oleh voltmeter. Coba kalau di sini Bapak sih senangnya pakai yang bawah kalau kejadian ini. Berarti kalau ngelihat skala-skalanya, jarumnya, skala yang terbaca berapa? Skala yang terbaca adalah 40. Kemudian skala maksimumnya 100 ya. Nilai yang terukur gimana? Ya sama, 40 ya, skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Kalau terbacanya 40, kemudian skala maksimumnya 100, berarti 40 dibagi 100. Berapa? Iya, 0,4. Kemudian dikali batas ukur. Batas ukurnya di sini kebetulan dipasangnya 1, berarti 0,4 dikali 1. Berapa nilainya? Berarti 0,4. Satuannya volt. 0,4 V. Gitu ya. Oke, bisa semua ya? Bisa? Sip. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak bisa, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti Bapak baca satu persatu ya.
Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa semua ya. Coba kita ulang lagi. Jadi dalam rangkaian listrik ada namanya arus listrik dan arus muatan listrik. Kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kalau muatan atau aliran elektron dari negatif menuju ke maksudnya dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Apa syaratnya supaya arus listrik itu dapat mengalir? Syaratnya rangkaiannya harus tertutup. Oke, pinter. Kemudian ada namanya kuat arus listrik. Oh, arus listrik dulu. Arus listrik itu apa? Arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap detik. Kemudian gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya bisa ada alat namanya ampere meter yang dipasang secara seri. Kemudian ada lagi namanya beda potensial. Beda potensial itu adalah energi yang dikeluarkan setiap muatan gitu ya. Berarti cara ngukurnya pakai apa? Cara ngukurnya bisa menggunakan voltmeter. Kalau satuannya ampere berarti ampere meter, kalau beda potensial volt berarti voltmeter alatnya. Kebayang ya? Gimana sih cara masang voltmeter? Caranya dengan diparalel. Udah cara bacanya bisa semua, pengertiannya udah bisa semua, dan kita sudah bersama-sama menghitung. Bapak kira kalian sudah pintar-pintar, tapi bagi yang memang tetap belum paham, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jelas ya? Oke, Bapak tunggu komentar kalian, tanggapan kalian di kolom komentar. Cukup sekian untuk materi kali ini. Dilanjut materi berikutnya, jangan lupa ya, simak lagi channel Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa tetap disiplin, ikuti protokol kesehatan ya. Semoga pandemi COVID-19 segera hilang dari dunia ini. Amin. Dadah.